Kita ulangi teksnya panjang ya. Yang paling inti di depannya. La tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau rihlah rohanimu bertarekat, maksudnya. Jangan bertarekat itu muter-muter di situ aja. Bertarekat dari wirid ke wirid, hizib ke hizib, ijazah ke ijazah. Mau sampai kapan? Riyadhah ke riyadhah. Mau sampai kapan? Mujahadah ke mujahadah. Mau sampai kapan? Meninggal mursyid ganti mursyid. Mau sampai kapan? Lalu gimana? Sebelum gimana-gimananya, ini ada ilustrasi yang agak menyakitkan ya, tapi harus ditelan. Al-Imam Natha'illah mengatakan, orang yang muter-muter begitu aja itu seperti himarir raha. Himar kalau ditulis ya, himar raha. Itu himar raha artinya, dulu kalau ada gilingan gandum atau padi, ya saya nggak bisa gambar ya, Bang Dik yang bisa gambar. Ini ada gilingannya kira-kira begini. Nah, di sini ada binatang ini, palanya gede nih ya. Waduh, saya nggak bisa gambar. Udah begini aja deh, dia muter gitu. Dia ngira dia udah jalan jauh, tapi ternyata dia jalan balik lagi begitu. Jadi kalau kita belajar thariqah itu jangan berhentinya di jalan, berhentinya harus di haqiqah. Kalau sudah memahami hakikat, jangan berhenti di hakikat itu, tapi berhentilah di ma'rifat. Ma'rifat itu pembuka dan ujungnya adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak muter-muter kayak gini, ya, muter-muter kayak himar. Himar ini ngerasa udah jauh. Nah, inilah kejadian pada banyak orang-orang ahli wirid, ahli hizib, udah ngerasa wusul tapi nggak tahu wusul kemana. Kayaknya sibuk gitu dengan wiridannya, tapi ya dari dulu wiridannya begitu-gitu aja, nggak nambah kemakrifatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang disebut wusul bahasa Arab ya, wusul. Apa arti wusul? Sampai ya. Wasala, wisal, wusul. Orang yang disebut wusul itu orang yang sampai kepada makrifat, mengenal yang disembah. Bukan hanya nyebut-nyebut nama dengan angka-angka tertentu, itu terlalu biasa. Saya ini dulu pembulu sanad ijazah. Wirid-wirid kemana aja kita uber ya, kita cari, kalau bang semut aja kita cari ya. Tapi ternyata nggak semua ijazahan itu benar. Saya dulu nggak pernah takut sama hantu, tinggal dekat kuburan nggak pernah takut. Sekali karena haus sama ijazah-ijazahan, yang ngijazahin ternyata uskun. Tahu uskun Bang Dik? Ustadz plus dukun. Kata dia, ntar malam Mbah Yai datang. Ternyata yang datang kuntilanak Bang Dik. Ya, saya nggak pernah takut, jadi takut. Seminggu ada takutnya. Akhirnya supaya hilang rasa takut itu, kayak setiap kali zikir tuh kayak ada yang bayang-bayangi terus. Itu dengan zikir la ilaha illallah, balik sini lagi. Zikir ataqah namanya. Zikir pembebas, balik-balik sini lagi. Ketika zikir ini seakan-akan kulit ini lepas, berarti memang ada yang ketempelan dulu ya. Pakai la ilaha illallah, alhamdulillah Allah bersihkan ya. Apalagi semenjak ketemu guru kita, lebih dahsyat lagi.
Semenjak saat itulah kita nggak minat lagi dengan kesaktian, nggak minat. Walaupun sering beliau buka-buka ya, nguji apakah kita sibuk dengan kesaktian atau ingin mengenal yang maha sakti, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mau jadi sakti nggak? Sini, bacok sini. Coba aja sini, yang debus-debus, terbang dik aja tuh pakai tongkatnya. Mana apa tongkatnya Bang Dik? Ya paling patah paling langsung. Yang patah bukan tongkatnya Bang Dik, orang itu. Yasiru wal makanu alladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala anhu. Dia kira dia jalan dari sini, muter udah jauh, udah 1000 kali, ternyata baliknya ke sini lagi. Inilah nasib orang-orang yang berhenti di thariqah, bangga dengan thariqahnya, bangga dengan mursyidnya, bangga dengan sanatnya. Ya sanat kan masih makhluk, ya. Wirid masih makhluk, nggak ada yang nggak makhluk. Oleh karena itu, wali itu penciriannya bukan orang yang sakti, bukan orang yang banyak thariqahnya, banyak wiridnya, tapi wali itu penciriannya adalah seberapa kenal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka disebutkan di ujungnya, walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Kalau engkau hendak jalan, jangan muter-muter begini. Kalau hendak berjalan dari makhluk kepada Khalik. Jadi dari makhluk kepada Allah yang menciptakan makhluk. Nah, ini yang disebut perjalanan, ini disebut dengan bahasa Arab ya, suluk. Suluk itu nggak mesti berkhalwat. Suluk itu ada macam-macam. Ada suluk pakai khalwat, ada suluk pakai riyadhah, ada suluk pakai ta'lim, ada pakai ta'rif, ngaji ma'rifat. Ya, antum ini lagi suluk ini, suluk ngaji, ya. Siapa tahu beruntung nanti ada tempat yang lebih luas, yang representatif, ngaji ta'rif, ngaji ma'rifatnya diizinkan terbuka. Siapa tahu nanti, ya. Sekarang kan belum ya, yang sabar aja ya. Jangan mencari jalan ini dengan nafsu, dengan ambisi, nafsu pengen jadi wali, ya nggak bisa, ya. Pelan-pelan aja ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Akhirnya ujung perjalananmu tetap saja kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau yang sakti, tanyalah ke kawan-kawan ini, sudah berapa banyak orang di majelis yang dulu sakti, ya. Apa jadinya? Ya, diambil lagi kesaktiannya oleh Allah yang maha sakti. Karena Allah suka-suka aja mau ngambil. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tipuan kepada orang yang dapat kesaktian, dialah yang merasa dirinya sakti. Kalau saya nih ngobatin orang atau meruqyah orang, terus saya ngerasa saya yang berjasa, apa yang terjadi? Saya ngerasa nanti berhak dapat upah. Enggak? Kalau saya merasa berhak dapat upah, tiba-tiba upahnya ini enggak dikasih ke saya, dikasih ke orang lain. Terjadi cross enggak? Istilah Kang Raup. Mana Kang Raupnya? Cross wilayah katanya gitu. Oh, pergesekan itu. Karena merasa kita yang berjasa. Nah, ini gawat ya. Sama, saya ini kalau merasa alim, gawat itu. Kalau ada orang nggak hormat, kita merasa sombong. Padahal emang kita perlu dihormati kan? Nggak perlu. Yang perlu dihormati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita kalau nggak dihormati orang, biasa-biasa aja. Disebut su'ul adab sama orang, santai aja. Yang penting guru kita ridho sama kita, ya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Orang yang hijrahnya, suluknya karena Allah, niat bertarekatnya karena ingin kenal Allah, pasti Allah bimbing. Di sini ada pakai waw, wa rasulih, dan rasulnya.
Karena Rasulullah secara fisik sudah wafat, tentu kepada pewarisnya. Dan pewarisnya adalah yang mutlak, adalah wali-wali Allah, ya. Al-Ghaus tepatnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini diambil dari hadis Nabi yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat pertama di Sahih Bukhari. Ternyata Imam Bukhari itu pembukaan kitabnya nggak pakai muqaddimah innal hamdalillah, ya, seperti klaim orang seberang bahwa kalau pembukaan muqaddimah mesti pakai innal hamdalillah. Enggak, Imam Bukhari cuma pakai basmalah terus pakai hadis ini. Dan uniknya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari langsung dari murid Imam Syafi'i, namanya Abdullah ibn Zubair Al-Makki yang dikenal dengan Al-Humaidi. Jadi beliau tinggal di Uzbek, Rusia, hijrah ke Mekah sekedar mencari murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah wafat, ya, maka jangan coba-coba pertentangkan Imam Syafi'i dengan Bukhari, ya. Kan banyak tuh yang ngomong begitu, ya. Ngapain ikut Syafi'i? Langsung saja kepada Rasulullah. Ternyata maksudnya langsung ke Rasulullah tuh baca Sahih Al-Bukhari, ya. Nggak ngerti sejarah kawannya. Jahilun yufti, orang jahil tapi berustad padahal itu. Udah pegang mic. Pegang mic ini kan ada iblisnya. Ada iblisnya Bang Dik. Tanya ke Maulana ter. Ada iblisnya itu. Baik. Jadi ternyata hijrah ini macam-macam, ila dunya yusibuha, popularitas, kaya, sakti, aw imra'atin. Imra'atin ini karena Nabi ngomong ke laki-laki maka disebut perempuan. Tapi ini maksudnya lawan jenis. Karena ingin dapat cowok hijrah, cewek hijrah, ya. Akhwat salihah, ikhwan salih yang baca Quran 1 juz setiap hari. Emang jaminan baca 1 juz 1 hari itu soleh? Belum tentu, ya. Biasa-biasa aja kita, ya. Nah, hijrah itu bahasa Arab artinya intikal atau rihlah, berpindah, berjalan. Sayyidina Ibrahim mengatakan inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah kepada Allah. Allah bertempat enggak? Kalau dari Mekah Madinah berarti tempat. Allah bertempat enggak? Beneran? Wah, bener ente halus sunnah, ya. Maka hijrah kepada Allah maksudnya apa? Menghijrahkan niat dari dunia kepada pemilik dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di tengah jalan kadang-kadang kesambet bisa, ya. Semoga Allah menjaga niat kita. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang diuji, benar nggak ini berjuang karena Allah? Diuji dikit, disindir dikit, ya, disinggung dikit, nanti antum mundur nggak, ya? Ini teman-teman ini udah korban ujian semua ini, wajah-wajah wajah-wajah diuji. Ente udah diuji belum brewok? Udah tuh sampai kurus begini kan. Kalau dia karena jaga ujiannya waktu jaga orang, karena SOP-nya jaga orang dibentak sama jamaah, ya sakit langsung. Sakit hati itu sebenarnya itu, ya. Belum lagi yang lain, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ujiannya. Emang berjuang enak? Nggak ada berjuang enak. Kalau mau enak-enakan tiduran aja di rumah. Terkena COVID, ya. Enak gak kena COVID Bang Dik? Nggak enak, kayak pernah kena aja, ya. Baik, jadi perbaiki hijrah kita. Hijrah kita bukanlah hijrah dari makhluk ke makhluk. Hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjebak di YouTube nonton saya, guru antum bukan saya. Ya. Ada lagi guru di atas guru, ya.
fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang alim ada yang lebih alim lagi. Jangan berhenti di saya. Oke, saya ini cuma pembuka yang bisa dibuka, banyak yang nggak bisa dibuka. Nah, dan ujian seorang muallim seperti saya itu ketika harus melepas murid. Kalau saya pakai nafsiyah, saya nggak mau murid-murid saya kemudian pindah ke guru yang lain. Itu nafsiyah, ya, itu terjebak pada nafsiyah. Ini yang terjadi pada Zuhli, guru Bukhari yang cemburu kepada Bukhari. Zuhli ini awal-awal bilang, ta'allamu min hadzal ghulam as-salih. Kamu bergurulah kepada Bukhari kecil ini. Maka orang-orang berguru kepada Imam Bukhari, kok penjelasannya lebih enak daripada Zuhli. Lama-lama majelis Zuhli sepi majelisnya. Ya, satu saat siapa tahu majelis saya sepi kan, nggak ada masalah juga. Berarti bebannya berkurang. Ya. Apa yang terjadi? Ada tukang bisik. Kata tukang bisik, itu Bukhari orang sesat, berfatwa, fatwanya nggak bener. Zuhli itu kan murid ente juga, adik kelas ente juga, harus disikat itu orang. Ya. Kalau bahasa Kijaman, gunting aja, gitu ya. Itu bahasa dia tuh. Ada yang batuk tuh kayak gitu. Lebih dari itu, Zuhli dan murid-muridnya memfatwakan bunuhlah Bukhari. Semoga bukan fatwa Imam Zuhli, semoga cuma orang-orang hasad kepada Imam Bukhari. Tapi sejarah begitu menyebutkannya. Ya. Imam Bukhari yang tadi muridnya sedikit banyak, guru tua yang tadi muridnya banyak pindah ke Bukhari. Inilah bukti bahwa orang yang hidup di awal, di abad ketiga, kedua, belum tentu kemakrifatannya lebih tinggi daripada orang yang hidup belakangan. Kata Imam Ghazali, kalau engkau punya murid, muridmu berguru kepada kawanmu. Jangan iri, kenapa? Berarti tugasmu berkurang, bebanmu diringankan oleh temanmu. Saya nih misalnya nih sama Buya Hamidi, Buya Asfi. Ilmu kami sama misalnya, sama-sama mempelajari akidah. Saya ngajar akidah, dia ngajar akidah. Ternyata orang lebih tertarik ngaji akidah ke Buya Asfi. Saya merasa tersaingi enggak? Secara nafsiyah, secara ego iya. Tapi secara ruhiyah justru merasa lega. Karena murid-murid jadi datang ke beliau. Beliau seharusnya bisa tidur, nggak tidur, saya jadi bisa tidur kan, gitu. Imam Ghazali mengatakan, ini karya beliau Ihya Ulumuddin, dan memang nama ruhnya Ihya Ulumuddin ya. Imam Ghazali mengatakan, jika engkau melihat ada orang yang punya ilmu sama denganmu, punya majelis sama denganmu, lalu murid-muridmu berpindah, maka ketahuilah Allah sayang kepadamu dengan mengurangi bebanmu. Gitu kita memahami. Beda dengan dunia artis. Saya nggak tahu kalau Bang Dik gimana Bang Dik. Ya, dunia keartisan sekarang lebih ganas lagi. 3 bulan ganti, 3 bulan ganti, bahkan per bulan ya. Gitu ya Bang Dik ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Semoga viral di langit dulu ya sebelum di bumi ya. Allahumma sholli ala Muhammad.